Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hanya untuk apa yang saya yakini saja ya. Ya, tidak bermaksud menyinggung agama lain. Ya, oke, saya lihat memang fenomena perempuan yang putus asa terutama karena perceraian atau disakiti hatinya lah sebelum menikah atau sesudah menikah. Ya, banyak memutuskan akhirnya melepas jilbabnya. Bahkan ada yang meninggalkan eh, keyakinan dalam dirinya, keimanannya sebagai muslimah. Jadi kalau menurut pandangan saya seperti itu sih, itu putus asa karena bukan karena suaminya, tapi karena Allah mengecewakan hidupnya. Tuhan mengecewakan hidupnya. Jadi untuk apa gitu loh? Tuhan yang diyakini dalam versi agama ini gitu loh. Ya, sayang saja kalau uh, apa mereka mungkin tidak menemukan teladan yang pas. Ya, karena Rasulullah adalah laki-laki. Kalau untuk teladan Islam memang Rasulullah sentralnya kan. Tapi ada sisi feminisme Rasulullah, yaitu putrinya sendiri Sayyidah Fatimah Zahra. Ya, bagaimana dia dikecewakan oleh hidup ya pada saat itu. Baca sejarahnya ya. Saya nggak mungkin saya ungkap sini karena terlalu panjang. Tapi beliau bersabar. Alhamdulillah beliau alaihissalam bersabar. Ya, itu yang saya lihat fenomena artis-artis yang sekarang tidak berjilbab. Karena apa? Karena intinya menurut mereka pasti ya, menurut pandangan saya pasti Islam itu banyak aturan, ya mengatur kebebasan mereka. Saya juga nggak ngerti kebebasan kayak gimana sih gitu loh. Ya, kalau yang saya amati seperti misalnya negara Iran dengan pemimpinnya Said Ali Khamenei, ya beliau tuh sangat menjelaskan tingkatan kaum wanita dengan kedudukan yang eh, sudah seharusnya sangat agung dan mulia dan bahkan sangat terhormat seperti yang diajarkan oleh ya moyangnya sendiri, datunya sendiri itu Rasulullah. Karena kebetulan kan Said Ali Khamenei juga salah satu di antara jutaan cicit Rasulullah. Ya, ini ada pembahasannya nanti. Ya, ya kalau perempuan-perempuan di Iran menemukan figur contoh sosok feminisme itu lewat teladan utamanya Sayyidah Fatimah Zahra. Seharusnya memang ini teladan untuk seluruh muslimah yang ada di dunia ya. Cuman kan nggak banyak yang kenal gitu kan. Ya itu tadi. Ya, kebanyakan mereka melepas jilbab. Contoh pada waktu itu ada artis yang dicerai karena nggak mau dipoligami, ya minta cerai dan dia seorang penyanyi dan dia buka jilbab. Ya, tadi pakai jilbab, hampir bercadar, ya buka jilbab. Dan ada baru-baru ini yang memutuskan buka jilbab karena ya itu tadi pandangan-pandangan terhadap agama sendiri. Nggak ada yang mampu menjelaskan bahwa Islam tidak seketat itu. Ya, Islam itu sangat fleksibel untuk juga perempuan. Ya, bicara soal kebebasan bukan kebebasan berpakaian ya, karena pakaian pun juga Islam menyatakan bahwa berpakaian yang sopan. Ya, kalau di hukum kita memang sudah harus dikatakan menutup diri dengan jilbab, ya pakailah jilbab, ya nggak apa-apa. Pakailah, makanya untuk itu kenali dulu ya Tuhanmu ya, kenali dulu kenapa Allah menyuruh apa namanya kaum perempuan untuk memakai jilbab. Ya seperti itu ya, karena keputusasaan itulah akhirnya mereka menyatakan diri untuk tidak hanya untuk keluar dari Islam, tapi awal-awalnya mungkin tidak apa namanya tidak mengikuti beberapa aturan meskipun itu aturan yang wajib dalam Islam sendiri.
Dan akhirnya juga ada sebagian berpindah agama karena itu tadi saya yakin dan sangat pasti bahwa mereka menginginkan Tuhan yang lain, yaitu namanya kebebasan. Ya, beda kalau misalnya apa yang dikasih tahu Said Khamenei bahwa kebebasan perempuan itu adalah bagaimana dia mengungkapkan pendapat, beropini. Bahkan tugas-tugas rumah tangga pun menurut saya Ali Khamenei itu tidak wajib untuk perempuan, seperti misalnya mencuci ya atau mengurus rumah tangga, ya tidak wajib untuk tugas perempuan. Ya, tetapi memang itu tugas bersama. Yang namanya rumah tangga ya pastilah ada tugas-tugas bersama yang harus dilaksanakan bersama. Tidak hanya mengurus anak, tapi juga ya saling melindungi lah. Istri melindungi suami, suami melindungi istri dan istri melindungi suami. Nah ini juga ada videonya pada saat itu di channel Maula TV, tapi sayang channel tersebut di ban karena ketidaksukaan pendapat yang benar dari kalangan keluarga Rasulullah, ya, ya para asatid keluarga Rasulullah, dari pecinta keluarga Rasulullah. Itu sangat sayangkan memang. Ya mungkin perlunya para muslimah ini mengenal sosok sisi feminisme Rasulullah dalam mewujud putrinya. Mungkin bisa lebih kuat jika ada masalah-masalah. Ya, tapi bukan berarti di Iran pun juga sekuat apa yang kita bayangkan ya. Gitu. Ada juga sih yang error-error, ada banyak gitu. Bahkan yang nggak suka sama pemerintahan Said Ali Khamenei itu biasanya pindah keluar dari Iran karena merasa itu tadi kebebasannya untuk tidak berjilbab, untuk berpakaian seksi dilarang, ya gitu. Padahal apa sih nilainya gitu? Ya memuaskan pandangan laki-laki ya, termasuk saya normal gitu kan. Memuaskan pandang laki-laki aja sih tujuannya gitu. Ya suka nggak suka, ini kan gua, kebebasan gua dan lain-lain. Ya kalau dibilang salah laki-lakinya, ya namanya laki-laki normal lah memandang bagian-bagian tubuh perempuan dan tertarik kalau misalnya ada yang seperti itu gitu ya, wajar gitu. Jadi kalau masih misalnya kalian ke Bali gitu kan, ya untuk kamu laki-laki ya sayang dilewatin untuk melihat hal-hal yang begitu. Nggak mungkin ya, jalan sambil tutup mata, pasti kan gitu ya. Kebebasan itu tadi yang benar adalah memang kebebasan bagaimana perempuan bisa mengemukakan pendapatnya, mencapai tingkatan ilmu tertinggi ya dalam hal mengelola masyarakat, ya berkhidmat pada masyarakat, itu termasuk salah satu bagian tertinggi. Bahkan pada saat revolusi Islam Iran terjadi itu juga rezim Shah Reza Pahlavi juga turun gara-gara suara perempuan ya, suara-suara kaum perempuan yang wah luar biasa. Itu yang dimaksud ya. Bahkan banyak tenaga perempuan yang di Iran tuh ya, menurut yang saya ketahui dari YouTube, baik dari link-link yang bisa dipercaya itu, ya banyak di sana yang perempuan itu sangat berilmu pengetahuan ya, punya kemampuan lah ya. Bahkan ada yang ahli teknologi nuklir, ada yang ahli fisika ya. Itulah kebebasan perempuan dalam di negara mereka. Dan sebenarnya sih harusnya nggak hanya di negara mereka, tapi memang keyakinan yang diinginkan, yang diajarkan Islam kepada seluruh muslimah di dunia seperti itu. Jadi ya mau sebebas apa sih gitu loh ya. Saya juga bingung gitu, sampai akhirnya putus asa meninggalkan hukum-hukum Islam yang ada pada dirinya, bahkan hingga menyatakan diri keluar dari agama Islam. Ya itu memang free ya, ya tetapi ya
saya yakin sih alasannya itu saja. Ya nggak masalah sih, nggak masalah gitu. Ya silakan saja gitu. Kalau memang ada yang mau berpendapat bahwa agama ini terlalu ketat, padahal semua agama juga punya aturan sendiri yang ketat. Ya, semua agama apapun itu, karena agama itu kan memang mengarahkan seluruh manusia pada kebaikan sesuai dengan persepsi keyakinan yang kita yakini masing-masing. Ya, ya apa? eh, ya mau gitu ya. Ya pokoknya kembali kepada diri masing-masing deh. Ya bagaimana kita meyakini agama kita masing-masing. Ya sehingga kita tidak merasa kecewa, tidak merasa putus asa, ya dengan yang namanya Tuhan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mungkin itu saja dari saya. Eh, saya masih suka salah-salah ngomong, tapi ya tetap ini adalah dunia yang harus saya pelajari sampai mati. Ya belajar sampai mati. Jadi jangan selesai belajar itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.